Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwa alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim Summa radadnahu asfala safilin Ila alladhina amanu wa amilus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Kemarin kita sudah masuk di Fathul Mekkah ya. Untuk kita lebih banyak belajar tidak hanya di persoalan kisahnya, kita akan banyak mengambil juga tentang hikmah-hikmah yang akan kita ambil dari perjalanan kenabian itu, sehingga kita mendapatkan nilai lebih dari hanya sekedar kita mendapatkan kisah. Jadi kisah yang ada di dalam Al-Quran ya, itu berkaitan dengan hikmah yang Allah ingin kita mengambil hikmah itu sehingga menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita berjalan di muka bumi itu dengan hikmah yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita petakan kembali sirah nabawiyah itu, bahwa ada 4 fase yang dilewati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Fase pertama adalah dari kelahiran beliau sampai baginda Nabi Muhammad bi'sah, diangkat menjadi seorang Rasul. Perjalanan yang panjang, perjalanan 40 tahun dengan segala hal yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lahir dari seorang ibu yang mulia dengan bapak yang mulia, Abdullah. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ibu bapaknya Nabi Muhammad ini adalah kafir, tapi itu pemahaman yang menurut saya kurang tepat, karena memang kalau kita melihat langsung sejarah Aminah dan Abdullah, mereka nikah dengan cara yang dimuliakan oleh Allah, tidak seperti orang-orang kafir Quraisy dulu menikah. Ya. Yang kedua, Aminah adalah wanita yang terhindar dari kemudaratan kekufuran, baik penyembahan Lata, Uzza dan sebagainya. Termasuk Abdullah, ayahanda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi ini dalam masa fatrah. Fatrah itu karena masa Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad jaraknya panjang dan jauh, sehingga nilai-nilai milahnya Nabi Ibrahim atau milahnya Nabi Isa alaihi salam itu sudah tidak sampai ke mereka. Maka dikategorikan ibu bapaknya Nabi ini di masa fatrah. Terlepas dari itu semua, bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dan ayahnya sudah tidak ada. Perjalanan panjang Nabi Muhammad SAW akhirnya dititipkan ke Halimah Sa'diyah di kaum Sa'ad, dan Nabi Muhammad 6 tahun, Pak. Jangkanya 6
tahun. Jadi dari Halimah ke Aminah kembali itu 6 tahun. Sama dengan Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika prosesi penyembelihan itu. Jadi kalau dalam teorinya orang-orang Barat, minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Yahudi itu merusak 2 hal. Kalau enggak wadahnya, tujuannya yang dirusak. Nah, 2 ilmu yang dirusak oleh orang Yahudi adalah ilmu pendidikan, yang kedua adalah ilmu psikologi. Baik, kita coba uji ya Pak. Kita uji. Apa kata ilmu psikologi? Bahwa seorang anak jika berjauhan dengan orang tuanya, itu namanya mereka tidak dapat bonding. Bonding itu kedekatan ya. Kedekatan antara orang tua dan seorang anak. Dalam ilmu psikologi sebutkan bahwa kalau itu terjadi maka akan terjadi kerusakan jiwa atau disebut sakit jiwa. Sakit jiwa. Kalau melihat 2 nabi saja Pak, 2 nabi, Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim dipisahkan berapa tahun? 6 tahun lamanya. Pertanyaan kedua, berapa tahun Nabi Muhammad SAW terpisah dengan ibu dan ayahnya? Ayahnya nggak pernah ketemu dengan ibu beliau 6 tahun lamanya. Tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi Pak? Apakah kita pakai ilmunya psikologi itu? Pertanyaannya, kalau demikian halnya, berarti Nabi Muhammad SAW sakit? Saya tidak bilang begitu. Coba bahayanya ya. Bahayanya. 2 nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perlakukan seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW Allah perlakukan seperti itu. Lalu ada ilmu manusia yang mencoba mengatak-ngatik ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut bahwa betapa banyak manusia menjangkau yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyuhaffifa alamul bala'i anka 'allamaka bi annahu wa mubtali laka falladhi wajtahatka minhu al-aqdarahu walladhi awwadaka hasnal ikhtiyar. Para ulama mengatakan begini, agar ujian itu terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Jadi Pak, ada hal yang memang kita harus pahami di dalam akidah. Ya, pertama adalah apa yang Allah letakkan kepada kita, apapun itu Pak, yang kita baca dalam surat wa wada'na anka wizrak itu, yang harus kita pahami lebih jauh adalah bahwa Allah yang meletakkan itu. Kalau Allah yang meletakkan itu, maka kita harus juga paham, zat yang menetapkan beragam takdir di atas kita adalah zat yang selalu memberi pilihan yang terbaik. Makanya saya bilang tadi, jangan mengambil wilayah Allah terlalu jauh. Kata terkadang Pak, itu terbawa dalam diri kita. Ya. Apa kata pemerintah? 2 anak cukup. Supaya apa 2 anak cukup? Supaya apa? Supaya cukup ya. Betul, supaya cukup. Cukup uangnya ya. Cukup rumahnya. Tapi kalau memang Allah dan Rasulnya
yang menjadi pedoman hidup kita. Kita yakini itu ya Pak ya. Sepakat ya. Kita meyakini tidak ada yang hak kecuali Allah dan Rasulnya. Kalau kita masih ragu dengan yang hak, kita bersandar kepada siapa Pak? Apakah kepada qaulul hukumah, perkataan pemerintah? Maaf, saya tidak berarti menentang pemerintah, bukan. Tetapi ingin kita katakan bahwa qaulul haq, kebenaran hak itu dari Allah dan Rasulnya. Lalu ada perkataan manusia yang berupa aturan, lalu kita taati. Di mana kita meletakkan Allah dibandingkan dengan manusia? Betapa banyak doa manusia mardud. Kam min du'ain mardud. Betapa banyak doa ditolak oleh Allah karena dia telah meletakkan perbandingan manusia dengan Allah. Jadi jangan heran kalau doa kita banyak ditolak karena kita mengambil wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam istilah akidah ada namanya tadbir, ya. Jadi kalau kita menjadi Nabi Ibrahim, jadi Ismail. Kalau kita jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir tidak ada ayah, ya. Lahir ditinggalkan bersama ibu di mana Pak? Di lembah yang tidak ada kompor gasnya. Ya toh Pak? Gak ada kompor gasnya, gak ada minyaknya, ditinggalkan bersama ibu kita. Kalau ketemu dengan ayah kita kembali, kita apain kira-kira Pak? Iki loh, nemennya luar biasa. Ditinggalin, aku loh ditinggalin sama ibu, berduaan di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ibunya harus mengejar sendiri takdir-takdir itu. Coba bayangkan, ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak tanggung-tanggung Pak. Ketemu, langsung turun perintah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Coba bayangkan. Sekali ketemu, ada perintah. Ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Pertanyaan saya, apakah ditaati oleh Nabi Ismail alaihissalam? Ditaati. Ditaati. Pertanyaan saya Pak, bonding tadi, hubungan fisik tadi yang kata orang ilmu psikologi tadi itu, di mana letaknya? Nah, ini kita lihat. Doanya panjenengan seorang ayah. Doa seorang ayah itu menembus langit Pak. Doa kita ini menembus langit. Jangankan hanya kulit, bahkan menembus surga sekalipun. Seorang sahabat, kata Nabi Muhammad setelah perang, ihtazzal arsh, atas kematiannya. Bumi itu berguncang Pak, aras itu berguncang. Saking mulianya manusia itu. Manusia, aras itu berguncang. Coba bayangkan, pertanyaan saya, kalau hanya bonding, kalau hanya kulit, hanya tubuh yang tidak bersentuhan antara seorang ayah dengan seorang anak, Allah meletakkan lebih tinggi daripada itu. Karena kemuliaan seorang ayah akan membawa sampai ke langit. Maka jangan heran Pak, betapa banyak orang-orang tua kita dahulu meletakkan ayahnya, anaknya jauh di sana. Tapi pertanyaannya, kesolehan seorang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, coba kita bandingkan. Kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak langsung mendidik Nabi Ibrahim alaihissalam 6 tahun lamanya,
pada akhirnya ketemu dengan Ismail alaihi salam, lalu turun perintah untuk penyembelihan Ismail alaihi salam. Apa kata Nabi Ismail alaihi salam? Fa'mul bima tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah itu. Insyaallah satajiduni, engkau akan mendapatkan diriku termasuk hamba yang bersabar. Coba bayangkan, Pak. Itu tembusnya doa seorang ayah kepada Allah untuk anaknya. Apa doa Nabi Ibrahim alaihi salam? Allahumma ja'al hadha baladan amina. 2 kali, Pak. Yang pertama, Allahumma ja'al baladan. Pertama, Allahumma ja'al balada. 2. Apa bedanya? Allahumma ja'al baladan. Yang pertama, Mekah belum jadi negeri. Nanti orang datang ke tempatnya hajar, ya. Lalu orang berkumpul, lalu menjadi kampung besar. Setelah itu Allahumma ja'al hadza balada, pakai alif lam. Allahumma ja'al hadza balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billah wal yaumil akhir. Doa itu, Pak, tembus ke langit. Tidak hanya ke langit, sampai ke anaknya. Yang terjadi kepada kita hari ini, kita selalu meletakkan harta tempat mendidik anak kita. Bahwa yang bisa menyelamatkan anak kita, keturunan kita adalah harta. Hari ini harta, pendidikan, di mana dia kuliah, dan itu yang dibanggakan hari ini. Maka saya ingin sampaikan, sebelum terlalu jauh kita meletakkan itu di tempat yang tidak pada tempatnya, dan menyebabkan Allah murka kepada kita karena kita telah meletakkan yang lain dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah nyatakan begini, Pak. Di surat An-Nisa 65. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima sajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad. Jadi sebelum menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Nah, ini yang saya sebut tadi itu. Kita harus meletakkan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam hidup kita. Apa kata Nabi? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang iman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetanggamu, dan itu menjadi hakim bagi kita. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi fa idza syariba ahadukum falyasrab biyaminihi fa inna syaitana yakulu wa yasrab bisimali. Kalau makan, kalau minum pakai tangan kanan. Kalau seandainya makan tangan kiri, sesungguhnya syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Itu jadi hakim bagi kita. Kata Allah, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi maka lahum khiratu subhanallah wa ta'ala amma yushriku. 40 tahun, Pak. 40 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala perjalanan hidup yang berat. Ya. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad protes?
umur 37 tahun setelah menikah umur 25 dengan Khadijatul Kubra, mulailah Nabi tidak lagi banyak membantu perdagangan Khadijah. Nabi mulai tahannus. Ya, mulai tahannus, naik ke atas bukit, ya. Jadi kalau panjenengan mencoba naik ke atas bukit itu, wah luar biasa, Pak. Jadi kalau 4 kali saja, saya yakin berat tubuhnya kurang 10 kilo. Ya. Nabi Muhammad naik ke atas kenapa? Karena ada 2 negeri adik kuasa besar yang mempengaruhi kota Mekah. Yang pertama adalah Romawi, yang kedua adalah Persia. Kalau Romawi itu adalah Kristen, sedangkan Persia adalah menyembah api, penyembah api. Sehingga ajaran itu masuk di kota Mekah. Nabi Muhammad gelisah. Nah ini, seorang mukmin ada kegelisahan di dalam hatinya kalau seandainya itu adalah kemungkaran. Naik ke atas, ya kalau ngelihat ke bawah itu suntuk ngelihatnya gitu ya. Ada nyembah api, pernikahan yang salah, ribawi yang luar biasa. Maka ketika Rasulullah naik ke atas bukit, kalau lihat ke atas kan masih kelihatan langit yang biru gitu ya. Matahari, bintang masih suci gitu ya. Kalau ngelihat ke bawah, wes berantakan. Ya, sesak. Jadi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zaqa ta'amal iman man radiyallahu rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Nah, di sini titiknya. Di saat Nabi Muhammad mulai mencari hal itu. Ya. Di umur 37 tahun, 38, 39 sampai pada akhirnya Jibril alaihi salam turun. Ya, menyampaikan risalah kenabian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat surat-surat pertama yang turun, yang utuh itu hanya surat Al-Fatihah. Al-Alaq cuma 5. Berikutnya ya ayyuhal mudzammil, ya ayyuhal mudaththir, hanya beberapa ayat. Setelah itu baru turun surat Al-Fatihah utuh 7 ayat. Ya, ada yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan masuk dari ayat. Terlepas dari itu semua, bahwa apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zaqa ta'amal iman. Orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, serta Muhammad sebagai Rasulnya, akan merasakan manisnya iman. Jadi enak mana Pak? Manisnya cendol atau manisnya iman? Ya. Kalau kita puasa, itu kan perbandingannya 2. Puasa dan cendol. Mulai dari fajar sampai berbuka puasa. Berbuka puasa di depan kita, cendol. Mana yang enak? Mana yang enak, Bu? Bagi orang yang beriman, puasa itu jauh lebih manis dibandingkan dengan cendol itu. Nah, itu yang disebut oleh Nabi Muhammad zaqa ta'amal iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "U'budullaha biridha." Sembahlah Allah dengan keridhaan. Fa in lam tastati fa fis sabri ala ma taqrahu khairun katsir. Sembahlah Allah sebagai penuh dengan kerelaan. Jika kamu tidak mampu, sungguh di dalam kesabaran atas suatu tidak kamu sukai,
terdapat banyak kebaikan. Jadi puasa itu kan tidak menyenangkan ya. Berzakat itu mengeluarkan harta. Infak itu mengurangi harta. Jadi itu tidak menyenangkan, Pak. Tidak menyenangkan. Tapi sembahlah Allah dengan penuh kerelaan. Dan akhirnya turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, ini puncaknya. Ar-Rahmanirrahim. Kenapa dengan kata Rahman? Karena istijal. Istijal itu disegerakan. Kasih sayang Allah itu sebenarnya disegerakan, Pak. Disegerakan. Apalagi Ar-Rahim yang Allah hanya berikan kepada orang yang beriman. Hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Maka sebagian ulama mengatakan begini. Kalau Nabi, Pak, di awal dakwahnya sudah khawatir, kira-kira lanjut gak kira-kira? Sendiri, tidak ada sahabat, turun ayat, turun perintah, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir wasiyabaka fatahhir. Ini gimana kata Nabi? Aku sendirian, aku tidak punya teman, aku nggak punya ini, nggak punya itu. Mengeluh di awal. Kalau itu terjadi, tidak mungkin kita akan bisa menikmati Islam ini. Ya, Pak. Apa kata bagian ulama mengatakan begini. Barang siapa tidak ikut mengatur, ya. Barang siapa tidak ikut mengatur segala urusannya akan diatur untuk dirinya sendiri. Kalau kita masih banyak kekhawatiran, ya, kekhawatiran itu akan membahayakan diri kita. Tapi kalau kita tidak terlalu banyak kekhawatiran, tapi kita meyakini Allah dan Rasul-Nya yang akan mengatur hidup kita, maka segala urusannya akan diatur untuk dirinya. Apa yang kita aturkan, Pak? Anak masih SD sudah menyiapkan 4 perusahaan. Takut apa, Pak? Takut miskin, dan itu terjadi. Ya, itulah orientasi pendidikan kita hari ini. Orientasi pendidikan kita hari ini. Bagaimana anak segera mendapatkan pekerjaan yang layak, setelah itu mendapatkan harta yang banyak. Jadi kalau ada yang korupsi hari ini triliunan banyaknya, itu yang bermasalah sebenarnya siapa? Yuk kita sendiri ya. Seorang ulama namanya Hasan As-Sazili, beliau mengatakan begini. Jika sekiranya kita harus ikut campur, Pak. Ikut campur itu khawatir, takut gitu ya. Dengan hal itu cukuplah untuk tidak ikut campur. Jadi kalau kita ini, kata beliau, jika kiranya kita harus ikut campur dengan hal itu, rizki, kematian, dengan siapa berjodohnya, siapa suaminya, siapa anaknya, apakah anak saya yang perempuan dapat jodoh, anak laki-laki saya dapat jodoh, anak saya yang laki-laki mendapatkan rizki atau tidak, berapa rizkinya. Apa kata Allah, kata para ulama, Sazili mengatakan, jika sekiranya kau harus ikut campur dengan itu, kata beliau, cukuplah untuk tidak ikut campur. Itu merusak hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha apa? Maha mengetahui, Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Allahu tempat bersandar.
Asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Maka beliau mengatakan lagi begini, jangan sekali-kali ikut memilih memutuskan. Jangan sekali-kali ikut memilih ya atau memutuskan sedikit pun dalam urusanmu. Pilihlah untuk tidak memilih. Ini maksudnya begini. Kalau kita mengatakan bahwa anak kita kalau kita kuliahkan di tempat A, dia akan menjadi sejahtera. Dalam kalimatnya begini. Jika maka, itu sebab akibatnya Pak. Jika maka, pertanyaan saya, siapa yang menetapkan jika maka itu? Awalnya kan kita Pak. Awalnya kita. Ketika saya menyekolahkan anak saya di sini, maka itu yang paling berbahaya. Sebenarnya apakah tidak boleh kausalitas itu, sebab akibat itu? Boleh. Boleh, tapi sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata beliau, jangan sekali-kali ikut memilih, memutuskan sedikit pun dalam urusanmu, pilihlah untuk tidak memilih. Larilah dari pilihanmu, dari pelarianmu, dari segala sesuatu yang menuju kepada Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki sekaligus memilih. Kalau di awal dakwah Nabi sudah ada rasa khawatir seperti ini, maka tidak mungkin Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Nabi akan berhenti. Ini berat ini. Uang yang dilawan itu apa? Persia dan Romawi. Persia dan Romawi. Rasanya tidak mungkin. Maka Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa 25. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima sajara bainahum. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan tadi mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam di dalam Islam ini ada hukum yang namanya disebut dengan hukum taklif ya. Jadi hukum taklif itu isinya adalah segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan para hamba. Tapi di balik taklif ya ada namanya ta'rif ya. Ta'rif itu mengenali apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan berupa ketetapan kehendaknya. Itu dua hal ini harus kita pahami. Yang pertama adalah taklif. Taklif itu isinya adalah perintah dan larangan yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Tapi jangan berhenti di situ. Kita juga harus takrif. Takrif itu mengenali apa yang Allah datangkan berupa ketetapan dan kehendaknya. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu banyak khawatir. Ya. Jadi khawatir itu dari bahasa apa, Pak? Dari bahasa Arab. Ya, saya khawatir. Sebenarnya khawatir itu bisikan hati kita. Ya. Maka ketika bisikan hati ini tidak kita libatkan Allah Subhanahu wa taala, disitulah terjadi al-khawatir yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dakwah berlangsung, kecaman-kecaman, siksaan-siksaan berjalan. Termasuk Sumayyah, keluarga Yasir. Ya Masya Allah, keluarga Yasir
yang kalau Sumayyah diambilkan besi yang panas, dipanaskan menjadi biru, setelah itu ditusukkan dari duburnya sampai ke lehernya. Keluarga Yasir disiapkan tempat memasak, disiramkan minyak, lalu dimasukkan perlahan satu-satu keluarganya Yasir ke dalam. Keluarga Yasir ke dalam. Itu kalau terjadi kepada kita hari ini, Pak. Anggaplah na'udzubillah min zalik, bangsa kita sedang terjadi, ada orang yang berkuasa, ada yang zalim, lalu diperlakukan anak turunan kita seperti itu, kira-kira mundur atau tetap maju? Tetap maju ya, Pak. Tetap maju. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan, ya Allah kok begini banget gitu ya. Masya Allah. Tidak pernah. Kenapa, Pak? Nabi Muhammad paham yang disebut dengan taklif, paham yang disebut dengan takrif, bahwa itulah yang Allah tetapkan kepada kita. Bagaimana caranya? Nah, sebagai penutup sebelum azan. Sudah azan belum? Belum. Gimana caranya untuk tidak ikut mengatur urusan Allah? Nah, ada 9, tapi hari ini cukup 1 ya. Pertama, azan. Ketahuilah bahwa pengaturan Allah telah mengatur urusan kita sebelum kita menentukan aturan kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Ketahuilah pengaturan Allah telah mengatur semua urusan kita sebelum kita menentukan aturan hidup kita sendiri. Supaya kita apa? Supaya kita tidak terlalu ikut campur dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita paham bahwa Allah sudah ada untuk kita sebelum kita ada untuk mengatur diri kita sendiri, maka insya Allah tidak ada kekhawatiran sedikit pun, insya Allah. Insya Allah. Jadi jangan pesimis ya dengan Indonesia. Indonesia lagi berat, Ustaz. Lagi gelap ya. Kata Pak Prabowo, siapa bilang gelap? Terang begini katanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.